rangkaian presiden hari ini di Jepang mungkin seperti apa dan besok juga dengan Perdana Menteri. Oke, baik. Jadi pada hari ini 30 Maret 2026 Bapak Presiden di hari pertama di Jepang secara keseluruhan tadi pagi sampai siang bertemu dengan Kaisar Naruhito, kemudian juga putra mahkota Jepang Fumihito. Intinya bahas berbagai macam kerjasama dan peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Terutama tadi yang menarik adalah tentang perlindungan terhadap hutan dan lingkungan hidup. Itu tadi beliau berdua bertemu kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Jadi total keseluruhan hampir 2 jam lebih di Kekaisaran Jepang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik, siang sampai sore tadi ada Business Forum. Intinya dari Business Forum itu adalah adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang dan investasi pemerintah Jepang dan swasta dari Jepang ke Indonesia sebesar kurang lebih 380 triliun rupiah. Oke. Untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Menteri Investasi karena yang membidangi khusus, dan nanti Pak Menteri SDM Pak Bahlil akan menjelaskan mengenai dari 95% investasi tersebut, 95%-nya ada di Kementerian SDM. Kira-kira begitu. Ya. Oke, silakan Pak Menteri. Oke, terima kasih Pak Sekap. Ya, pada intinya ini membuktikan bahwa kepercayaan internasional dalam hal ini pemerintah Jepang, baik oleh pemerintah Jepang maupun para pengusaha di Jepang ini terhadap Indonesia itu tetap besar, tetap komit dan bahkan proyek yang akan segera dilaksanakan ini adalah salah satu mungkin yang menjadi salah satu yang terbesar yang akan segera dilakukan. Memang tadi disampaikan oleh Pak Sekap, ini kurang lebih in US dollar terms is about 23,3 billion US dollar. Nanti detailnya yang proyek yang dengan impact itu nanti akan Pak Bahlil lebih sampaikan, karena memang mayoritasnya ada di proyek dengan impact dengan Pertamina. Itu nilainya kurang lebih 20,9 miliar dolar ya. Kemudian ada penandatanganan juga dengan SMBC Aviation Leasing dengan Danantara itu untuk investasi kurang lebih 800 juta dolar. Kemudian ada Penggadaian juga mendapatkan pendanaan dari SMBC Bank kurang lebih dalam rupiahnya itu 5 triliun atau kurang lebih 300 juta dolar. Kemudian ada juga dari kerjasama perusahaan beauty kecantikan estetika itu dari perusahaan namanya Two Way dengan perusahaan di Indonesia untuk investasi Indonesia nilainya juga 500 juta dolar. Dan investasi di plasma darah juga nilainya itu 1 billion US dollar. Jadi ini untuk plasma darah adalah investasi kedua setelah SK Plasma dari Korea. Nah, itu kurang lebih investasi yang masuk, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi investasi yang masuk, diantaranya adalah geothermal antara PT Supramu juga dengan Sumitomo kalau nggak salah, itu juga tadi disepakati juga untuk investasinya untuk expansionnya gitu ya. Expansionnya. Jadi kalau kita lihat dari total ini semua membuktikan, karena memang kalau kita lihat kan Jepang ini selalu dalam among top 5 ya, selalu di dalam 5 besar negara yang masuk ke Indonesia, dan investasi ini kita harapkan juga terus berkembang, terus berjalan, dan memang mereka
untuk energi baru terbarukan ini appetite-nya memang sangat-sangat besar. Soalnya sebelumnya juga kemarin mereka baru ada closing untuk geothermal di Malabo, kurang lebih nilainya juga 900 juta dolar, baru financial closing juga. Tapi ini tidak dalam yang ini karena sudah dilaksanakan financial closingnya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita juga melihat terlepas dari adanya geopolitik, geoekonomi yang sedang berada di dunia ini, kepercayaan internasional terutama Jepang itu tetap besar dan mereka komit untuk menjalankan investasi yang ada di Indonesia ke depannya. Kalau besok yang sama PM itu akan ada penandatanganan investasi? Mungkin itu biar Pak Sekap yang menjawab. Mungkin silakan. Coba ada elaborasi dari Bu. Ya, baik teman-teman media, atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan 2 hal kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut impact Blok Masela. Blok Masela ini kan sudah 27 tahun dikuasai konsesinya. Dan kita masih ingat 5-10 tahun lalu perdebatannya adalah antara di laut atau di darat. Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025 kami melakukan pertemuan insentif intens dan alhamdulillah sudah selesai. Total proyeknya 20,9 miliar US dollar karena dia tambah CCS 1 miliar, di POD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Betul tadi Pak Seskap sampaikan 95% itu investasinya di sektor SDM. Nah, tugas kita sekarang adalah, tugas saya sebagai Menteri SDM, Bapak Presiden tadi dalam arahannya ketika saya pertemukan Presiden Direktur daripada Impex dengan Bapak Presiden, mengharapkan agar proyek ini bisa cepat diimplementasikan. Dan tahun ini 2026 tender EPC-nya akan kita lakukan, FID-nya juga akan selesai dan kita minta untuk dipercepat. Kenapa ini harus dipercepat? Karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1.200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan, maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia. Dan ini diharapkan, kemarin saya minta untuk kalau seandainya market di luar belum clear itu dibeli semua oleh Danantara, dalam hal ini PGN, supaya kita memperkuat hilirisasi dalam negeri. Yang kedua, menyangkut dengan transisi energi, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Seskap sama Pak Menteri Investasi, bahwa memang kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa? Karena geopolitik ini kita nggak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geothermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi, harganya efisien, kita akan dorong. Nah, ini adalah bagian daripada upaya untuk melakukan itu. Dan semua ini sudah benar-benar bisa terjadi karena koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Seskap sebagai ketua kelas dalam mengkoordinir urusan-urusan ini di Jepang. Gitu ya, makasih. Oke, terima kasih. Tadi nilai investasi yang Blok Masela itu berapa, Pak? Total Blok Masela 20,9 miliar US dollar. Itu nilai awal ya. Kemungkinan besar ketika terjadi geopolitik yang tidak menentu itu akan terjadi peningkatan, tapi setelah nanti pada saat implementasinya. Ya. Pak, soal geopolitik yang perundingan untuk Selat Hormuz sampai saat ini gimana? Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Kemenlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini harus kita betul-betul melakukan secara terus menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Pak Bali, ini kemencuat juga wacana yang non subsidi itu yang akan naik tanggal 1 April 10% itu ada wacana. Nah, kemudian apakah kalau ini terlaksana, maksudnya terjadi, berarti yang subsidi itu apakah dipastikan tidak akan mengikuti gitu?
Gini, di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur 2 formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95 98 itu kan orang-orang yang mampu lah seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskap masa pakai minyak subsidi ya kan, dan selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo, tugas negara menyiapkan yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Oke, Pak Seskap, untuk pertemuan besok Pak Presiden sama PM itu kan dilaksanakan di tengah konflik juga kan, masih berlangsung gitu perang Amerika dengan Iran. Nah itu juga akan menjadi salah satu pembahasan kah yang dibahas intensif. Oke, jadi di samping hari ini tadi ketemu Kaisar, kemudian investasi sekitar 380 triliun. Jadi besok Bapak Presiden akan bertemu juga dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang. Nah, untuk perjanjiannya sudah ditandatangani sebelumnya. Oke. Jadi investasi tadi itu adalah bagian dari seluruh perjanjian Indonesia Jepang. Oke. Itu. Kemudian yang kedua, besok sorenya akan dipertemukan dengan sekitar 12 pengusaha terbesar Jepang oleh Pak Menteri Investasi dan Menteri SDM dengan Bapak Presiden seperti yang dilakukan kemarin di Amerika. Nah, kesimpulannya apa? Jadi intinya adalah Indonesia dengan investasi yang begitu besar di sini, tadi Pak Presiden datang 380 triliun investasi datang, gitu kan? Itu adalah bukti bahwa Indonesia menjadi magnet investasi dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di luar semakin mantap untuk berinvestasi di Indonesia. Itu aja kira-kira. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Yang jelas trust global kepada negara kita semakin hari semakin paten. Kalau ini bisa dikutip sebagai mantan menteri investasi ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.